Suami ceraikan aku saat naik jabatan. Dia tak tahu aku adalah pewaris perusahaan tempat dia kerja. Namaku Alika. Usia 29 tahun. Sejak lulus kuliah, aku bekerja di salah satu perusahaan raksasa yang bergerak di bidang teknologi dan komunikasi. Tidak banyak yang tahu bahwa aku adalah anak tunggal dari pemilik perusahaan itu. Ayahku memang memilih untuk merahasiakan statusku sebagai pewaris utama demi mendidikku menjadi wanita mandiri dan profesional. Aku memulai karir dari nol. Ya, benar-benar dari nol. Aku menjadi staf biasa di bagian administrasi. Tidak ada yang tahu latar belakangku, termasuk suamiku sendiri, Damar. Aku dan Damar bertemu saat magang. Damar adalah pria yang memesona. Punya visi hidup yang jelas, pintar, dan penuh ambisi. Awalnya dia sangat suportif. Selalu menyemangatiku saat lembur, tak pernah lupa mengingatkanku untuk makan, bahkan sering menjemputku pulang kantor. Namun semua itu berubah setelah kami menikah. Damar mulai menunjukkan sisi gelapnya. Ia mulai menuntut lebih. Dia ingin aku berhenti kerja dan fokus menjadi ibu rumah tangga, padahal sejak awal aku sudah mengatakan bahwa karir adalah bagian dari impianku. Apa susahnya sih nurut sama suami, katanya suatu malam. Aku kerja banting tulang juga demi kamu. Kenapa kamu masih kekeh kerja kayak gitu? Aku mencoba sabar, menjalani peran sebagai istri dan pekerja profesional sekaligus. Sampai suatu hari, sebuah kabar besar datang. Aku diangkat menjadi wakil direktur operasional setelah melalui proses panjang dan audit ketat. Aku senang bukan main. Tapi malam itu, Damar pulang ke rumah dan langsung melempar amplop ke meja makan. Ini surat cerai. Tanda tanganin. Dad. Hatiku seketika hancur. Apa maksudmu, Mar? Aku nggak butuh istri yang lebih sukses dari aku. Aku bukan laki-laki yang mau hidup di bawah bayang-bayang wanita. Kamu sekarang terlalu tinggi buat aku. Aku udah nggak sanggup ngikutin langkahmu. Aku menangis, tapi tetap menandatangani surat itu. Tanpa tahu, beberapa hari kemudian, dia akan mendapat kejutan yang tidak pernah dia bayangkan. Semua terungkap di rapat besar. Hari itu, perusahaan menggelar rapat besar. Semua manajer dan kepala divisi hadir, termasuk Damar, yang bekerja sebagai salah satu supervisor di departemen produksi. Rapat itu dipimpin oleh ayahku langsung, pemilik perusahaan. Di hadapan semua orang, ia menyampaikan bahwa posisi direktur utama akan segera digantikan karena ia akan pensiun. Dan saya bangga mengumumkan bahwa penerus saya adalah seseorang yang telah bekerja dari bawah, tidak pernah minta perlakuan istimewa, dan telah membuktikan dirinya. Ayahku tersenyum. Semua mata menatap ke depan. Saya perkenalkan, anak saya, Alika Putri Rahman, yang mulai hari ini resmi menjadi direktur utama perusahaan ini. Semua orang bertepuk tangan. Tapi ada satu wajah yang tampak pucat. Damar. Dia tampak shock. Matanya tak lepas menatapku. Mungkin baru saat itulah dia menyadari siapa aku sebenarnya. Wanita yang dia tinggalkan karena merasa tak mampu mengimbangi. Wanita yang dia remehkan karena terlalu ambisius. Padahal wanita itu adalah pemilik perusahaan tempat dia bekerja. Tidak pernah aku balas dendam. Beberapa minggu kemudian, Damar mencoba menghubungiku. Dia mengirim pesan, menelpon, bahkan datang ke kantor dengan dalih ingin bicara baik-baik. Tapi aku tidak membalas satupun. Bukan karena aku marah, tapi karena aku sudah melepaskan semuanya. Luka itu sudah cukup dalam, dan aku tak ingin menyentuhnya lagi. Saat aku mendengar dia dipindahkan ke bagian lain yang lebih berat, aku tidak ikut campur. Aku tak pernah menggunakan kekuasaanku untuk membalas. Aku tetap profesional. Justru aku lebih fokus untuk memperbaiki sistem perusahaan, membuka lebih banyak lapangan kerja, dan memperjuangkan kesejahteraan karyawan wanita. Karena aku tahu, banyak perempuan yang senasib denganku. Ditinggalkan saat sedang mengejar mimpi, dianggap terlalu ambisius hanya karena ingin hidup lebih baik. Surat dari mantan suami. Suatu pagi, aku menemukan sepucuk surat di mejaku. Dari Damar. Alika, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi aku ingin minta maaf. Aku meninggalkanmu di saat yang paling tidak tepat. Aku terlalu sombong dan bodoh.
Aku pikir aku tahu segalanya tentang harga diri pria, tapi aku lupa bahwa wanita juga punya harga diri yang harus dijaga. Aku kehilanganmu bukan karena kamu terlalu tinggi, tapi karena aku tidak cukup bijak untuk menghargai kamu. Dan sekarang, aku hanya bisa melihatmu dari kejauhan, sebagai sosok yang lebih kuat, lebih bersinar, dan jauh dari jangkauanku. Terima kasih karena tidak pernah membalas dengan dendam. Damar. Aku hanya tersenyum tipis. Air mata mengalir perlahan. Aku tidak pernah membenci Damar. Justru aku berterima kasih. Karena lewat kepergiannya, aku belajar untuk mencintai diriku sendiri. Hidup tidak berakhir di titik terendah. Sekarang aku tahu, hidup tak selalu berjalan sesuai harapan. Tapi setiap luka bisa menjadi pelajaran. Setiap pengkhianatan bisa membuka jalan menuju takdir yang lebih besar. Aku bukan hanya wanita karir. Aku bukan hanya anak dari pemilik perusahaan. Aku adalah aku, Alika. Seorang perempuan yang pernah ditinggalkan di saat sedang terbang, tapi tidak jatuh karena tahu cara mengepakkan sayap lebih kuat. Dan pada akhirnya, orang yang meremehkan kita akan belajar bahwa diam-diam, kita bisa jadi seseorang yang jauh lebih tinggi dari yang pernah mereka bayangkan. Suami ceraikan aku saat naik jabatan. Dia tak tahu aku adalah pewaris perusahaan tempat dia kerja. Namaku Alika. Usia 29 tahun. Sejak lulus kuliah, aku bekerja di salah satu perusahaan raksasa yang bergerak di bidang teknologi dan komunikasi. Tidak banyak yang tahu bahwa aku adalah anak tunggal dari pemilik perusahaan itu. Ayahku memang memilih untuk merahasiakan statusku sebagai pewaris utama demi mendidikku menjadi wanita mandiri dan profesional. Aku memulai karir dari nol. Ya, benar-benar dari nol. Aku menjadi staf biasa di bagian administrasi. Tidak ada yang tahu latar belakangku, termasuk suamiku sendiri, Damar. Aku dan Damar bertemu saat magang. Damar adalah pria yang memesona. Punya visi hidup yang jelas, pintar, dan penuh ambisi. Awalnya dia sangat suportif. Selalu menyemangatiku saat lembur, tak pernah lupa mengingatkanku untuk makan, bahkan sering menjemputku pulang kantor. Namun semua itu berubah setelah kami menikah. Damar mulai menunjukkan sisi gelapnya. Ia mulai menuntut lebih. Dia ingin aku berhenti kerja dan fokus menjadi ibu rumah tangga, padahal sejak awal aku sudah mengatakan bahwa karir adalah bagian dari impianku. Apa susahnya sih nurut sama suami, katanya suatu malam. Aku kerja banting tulang juga demi kamu. Kenapa kamu masih kekeh kerja kayak gitu? Aku mencoba sabar, menjalani peran sebagai istri dan pekerja profesional sekaligus. Sampai suatu hari, sebuah kabar besar datang. Aku diangkat menjadi wakil direktur operasional setelah melalui proses panjang dan audit ketat. Aku senang bukan main. Tapi malam itu, Damar pulang ke rumah dan langsung melempar amplop ke meja makan. Ini surat cerai. Tanda tanganin. Dad. Hatiku seketika hancur. Apa maksudmu, Mar? Aku nggak butuh istri yang lebih sukses dari aku. Aku bukan laki-laki yang mau hidup di bawah bayang-bayang wanita. Kamu sekarang terlalu tinggi buat aku. Aku udah nggak sanggup ngikutin langkahmu. Aku menangis, tapi tetap menandatangani surat itu. Tanpa tahu, beberapa hari kemudian, dia akan mendapat kejutan yang tidak pernah dia bayangkan. Semua terungkap di rapat besar. Hari itu, perusahaan menggelar rapat besar. Semua manajer dan kepala divisi hadir, termasuk Damar, yang bekerja sebagai salah satu supervisor di departemen produksi. Rapat itu dipimpin oleh ayahku langsung, pemilik perusahaan. Di hadapan semua orang, ia menyampaikan bahwa posisi direktur utama akan segera digantikan karena ia akan pensiun. Dan saya bangga mengumumkan bahwa penerus saya adalah seseorang yang telah bekerja dari bawah, tidak pernah minta perlakuan istimewa, dan telah membuktikan dirinya. Ayahku tersenyum. Semua mata menatap ke depan. Saya perkenalkan, anak saya, Alika Putri Rahman, yang mulai hari ini resmi menjadi direktur utama perusahaan ini. Semua orang bertepuk tangan. Tapi ada satu wajah yang tampak pucat. Damar. Dia tampak shock. Matanya tak lepas menatapku. Mungkin baru saat itulah dia menyadari siapa aku sebenarnya. Wanita yang dia tinggalkan karena merasa tak mampu mengimbangi. Wanita yang dia remehkan karena terlalu ambisius.
Padahal wanita itu adalah pemilik perusahaan tempat dia bekerja. Tidak pernah aku balas dendam. Beberapa minggu kemudian, Damar mencoba menghubungiku. Dia mengirim pesan, menelpon, bahkan datang ke kantor dengan dalih ingin bicara baik-baik. Tapi aku tidak membalas satupun. Bukan karena aku marah, tapi karena aku sudah melepaskan semuanya. Luka itu sudah cukup dalam, dan aku tak ingin menyentuhnya lagi. Saat aku mendengar dia dipindahkan ke bagian lain yang lebih berat, aku tidak ikut campur. Aku tak pernah menggunakan kekuasaanku untuk membalas. Aku tetap profesional. Justru aku lebih fokus untuk memperbaiki sistem perusahaan, membuka lebih banyak lapangan kerja, dan memperjuangkan kesejahteraan karyawan wanita. Karena aku tahu, banyak perempuan yang senasib denganku. Ditinggalkan saat sedang mengejar mimpi, dianggap terlalu ambisius hanya karena ingin hidup lebih baik. Surat dari mantan suami. Suatu pagi, aku menemukan sepucuk surat di mejaku. Dari Damar. Alika, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi aku ingin minta maaf. Aku meninggalkanmu di saat yang paling tidak tepat. Aku terlalu sombong dan bodoh. Aku pikir aku tahu segalanya tentang harga diri pria, tapi aku lupa bahwa wanita juga punya harga diri yang harus dijaga. Aku kehilanganmu bukan karena kamu terlalu tinggi, tapi karena aku tidak cukup bijak untuk menghargai kamu. Dan sekarang, aku hanya bisa melihatmu dari kejauhan, sebagai sosok yang lebih kuat, lebih bersinar, dan jauh dari jangkauanku. Terima kasih karena tidak pernah membalas dengan dendam. Damar. Aku hanya tersenyum tipis. Air mata mengalir perlahan. Aku tidak pernah membenci Damar. Justru aku berterima kasih. Karena lewat kepergiannya, aku belajar untuk mencintai diriku sendiri. Hidup tidak berakhir di titik terendah. Sekarang aku tahu, hidup tak selalu berjalan sesuai harapan. Tapi setiap luka bisa menjadi pelajaran. Setiap pengkhianatan bisa membuka jalan menuju takdir yang lebih besar. Aku bukan hanya wanita karir. Aku bukan hanya anak dari pemilik perusahaan. Aku adalah aku, Alika. Seorang perempuan yang pernah ditinggalkan di saat sedang terbang, tapi tidak jatuh karena tahu cara mengepakkan sayap lebih kuat. Dan pada akhirnya, orang yang meremehkan kita akan belajar bahwa diam-diam, kita bisa jadi seseorang yang jauh lebih tinggi dari yang pernah mereka bayangkan.